ini saya pernah membaca sebuah manakib ya, salah satu ulama di daerah Pati, Jawa Tengah, itu Mbah Ahmad Mutomakim, itu juga pernah ya, sudah pernah sebenarnya sudah pernah saya tulis ya di wall Facebook saya tentang Mbah Mutomakim ini. Kalau saudara-saudara berkenan singgah ke wall saya, silakan cari Mbah Mutomakim ceritanya. Tapi ya tidak ada salahnya kalau saya ceritakan ulang ya tentang apa yang menyebabkan Mbah Mutomakim ini. Ini sebelum saya mengakhiri kajian ini, saya sebuah cerita ini. Ini Mbah Mutomakim ini sama. Ada dua cerita seperti dalam kitab ini yang saya ceritakan tadi. Yang pertama, ada seorang Nasrani yang naik kapalnya pecah, dan yang kedua raja yang dibakar. Mbah Ahmad Mutomakim ini dua-duanya. Nah, jadi ketika beliau akan ketika beliau akan kalau dulu namanya saudagar atau apa itu kan lewat ini jalur laut ya, kalau mau melakukan perdagangan, beliau itu ya sama seperti itu. Begitu berada di kapal, begitu akan menjual perniagaan begitu, hingga kemudian sampai di daerah Pati Utara antara Juwana dan Kecamatan Tayu. Tiba-tiba kapalnya pecah. Kemudian beliau ngambil papan hingga tiba di situ. Nah, tiba di sebuah perkampungan yang namanya Kajen. Jadi Kajen. Kenapa disebut Kajen? Karena di situ, di tempat itu ada seorang haji yang sendirian. Jadi orang Jawa mengatakan Kajen, kaji ijen, kaji sendirian. Maka namanya Kajen. Lah, di Kajen ini sebenarnya banyak sekali ya pondok pesantren, banyak ulama-ulama besar dari situ. Ada Mbah Dullah Salam, Mbah Sahal Mahfud, mantan Rois Am PBNU zamannya Gus Dur, itu juga tinggalnya di Kajen situ. Dan alhamdulillah saya pernah berkesempatan ziarah di makam beliau ini, Ahmad Mutomakim ini. Jadi cerita yang pertama dalam kitab ini beliau juga mengalaminya. Jadi naik kapalnya pecah begitu dan selamat sampai di sebuah desa Kajen. Yang kedua, kemudian beliau juga mengajarkan Islam di daerah situ. Karena perkembangannya pesat begitu, itu bertepatan zamannya kerajaan Islam Solo kalau nggak salah ya, kerajaan Surakarta. Ada seseorang yang dekat dengan penguasa begitu, anggap saja sekarang itu ya sekelas apa ya, Tumenggung atau apa begitu, pernah datang ke tempat beliau. Karena sebelumnya beliau itu terkenal ya. Jadi beliau itu salah satu karomah yang saya baca di manakibnya ini kurang lebih begini. Beliau itu kalau pengen makan ya, beliau kalau pengen makan ini banyak sekali ya, nafsunya tinggi sekali ya. Lah kalau sudah makan satu selesai, pengen makan lagi dan pengen makan lagi, ini apa ya, nafsunya sangat besar sekali. Maka kemudian bagaimana beliau apa ya, menundukkan hawa nafsu makannya yang besar ini? Kemudian apa, dia pasang meja begini ya, meja kayak ini. Nah, kemudian di meja itu dikasih makanan yang enak-enak begitu. Nah, kemudian dia kasih jarak 1 atau 2 meter begitu. Kemudian tangannya diikat di soko waktu itu di apa ya namanya bahasa Indonesianya, soko ya. Di sebuah pilar begitu ya. Tangan diikat ke belakang begini. Wah, begitu meronta-ronta itu ya. Karena nafsu makannya sangat besar, meronta-meronta ingin memakan makanan yang hidangan yang ada di meja. Itu meronta-ronta, dia beliau kuat-kuatkan, sehingga yang terjadi apa? Keluarlah nafsu apa yang ada di dalam tubuhnya, itu keluar nafsu berupa, mohon maaf, segawon atau anjing keluar. Jadi nafsunya itu keluar menjadi anjing. Yang anjing ini kemudian dikenal, saya lupa namanya.
Tapi saya tulis nama anjing beliau ini di tulisan yang ada di saya. Nanti silakan dicari saja Sesmanto HS. Saya tulis tentang beliau. Lah, itu karomahnya beliau ya, keluar berupa anjing ini. Nah, kemudian cerita berikutnya yang terjadi pada beliau, Tumenggung tadi begitu datang ke rumah beliau itu ya gitu ya, dikasih hidangan beliau nasi sama kira-kira dengan ikan asin lah, ikan asin. Begitu dikasih ikan asin itu games ya. Tumenggung tadi games dan makannya banyak sekali. Saking gamesnya, saking banyaknya, akhirnya apa? Disindir oleh Mbah Ahmad Mutomakin. Makannya banyak sekali. Wong kucing saya aja dulu nggak doyan, ini kok ada yang doyan begitu. Jadi seperti itu. Wong kucing saya aja dulu nggak doyan, ini kok gamesnya bukan main. Oh, akhirnya Tumenggung tadi tersinggung. Akhirnya apa? Dia kembali ke istana kerajaan Surakarta, melaporkan kepada pihak kerajaan, tapi melakukan fitnah yang buat aneh kan, yang melakukan fitnah bahwa Mbah Ahmad Mutomakin itu menyiarkan agama Islam yang sesat begitu, gini. Akhirnya pihak kerajaan Surakarta kemudian memanggil Mbah Ahmad Mutomakin untuk dimintai pertanggungjawaban. Benarkah ini bla 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 begini. Akhirnya singkat cerita, akhirnya Mbah Ahmad Mutomakin ini dihukum bakar oleh Kesultanan atau pemerintahan Surakarta. Lah, apa yang terjadi ketika dibakar oleh pemerintahan Surakarta begitu? Akhirnya begitu perapian sudah disiapkan, dibuat kayak model pramuka begini ya. Nah, begini dinyalakan besar sekali apinya, kemudian dia berkata, dia ambil tekleknya. Teklek itu sandal yang dia pakai begitu. Kalau teklek saya ini bisa terbakar, maka saya siap dibakar. Maksudnya Mbah Ahmad Mutomakin gimana? Ya, sandal ini akan saya lemparkan ke api. Kalau sandal saya bisa terbakar, saya siap masuk ke situ. Gitu ya kira-kira. Akhirnya benar, sandal tekleknya Mbah Ahmad Mutomakin dilemparkan ke perapian. Api yang disiapkan oleh pihak kerajaan untuk membakar diri. Itu sandal dilemparkan, harusnya terbakar. Tapi yang terjadi kemudian apa? Anjing tadi yang keluar dalam tubuh dirinya itu kan ikut ya. Kemudian lari masuk ke dalam perapian itu sambil mengambil sandal teklek. Jadi sandal tekleknya diambil oleh anjing itu, akhirnya apa? Ternyata sandalnya tidak terbakar. Nah, ini sebuah karomah yang dimiliki oleh Mbah Ahmad Mutomakin. Akhirnya, lawang sandal saya aja tidak terbakar, apalagi bakar saya. Ini sebuah cerita karomah yang barangkali dua fenomena yang hampir sama yang ada di dalam kitab ini. Karena apa? Keyakinan tetapnya iman dan Islam yang dilakukan.